Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat Jamaah Ta'lim Duha Masjid Jami' Al-Fajar, semoga kita berada di majlis ini insyaallah selalu diberkahi, diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian duha di penghujung tahun. Insyaallah kita akan ketemu lagi tahun depan. Ini pengajian paling lama nunggunya nih ya. 1 tahun. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, imanul Islam dan tetap istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Pagi ini kita akan membahas tentang ilmu tasawuf dan esensi ilmu tasawuf dalam tazkiyatun nafs. Ini sangat penting untuk kita fahami dan kita dalami, dan lebih penting lagi kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, alhamdulillah saat ini sudah terbit buku yang kedua yang saya tulis dengan judul Pro Kontra Tasawuf Antara Sunnah dan Bid'ah. Kenapa buku ini saya tulis dengan tema yang boleh dikatakan perbandingan, yang nyunah kayak apa, yang bid'ah itu kayak apa dalam ilmu tasawuf ya. Sebab hari ini kalau kita ngaji tasawuf itu kayak ketakutan ya. Kenapa kita ketakutan ngaji ilmu tasawuf? Sebab banyak yang menjustifikasi, menghukumi tasawuf itu ilmu sesat, padahal dia juga belum baca ya. Belum baca, belum memahami tulisan-tulisan ulama zaman dahulu, di mana tasawuf itu ya sudah muncul sejak zaman tabi'in di abad kedua Hijriah. Sahabat itu abad ke-1. Berarti abad kedua itu siapa? Tabi'in. Ya, abad ketiganya tabi'ut tabi'in. Di zaman tabi'in ilmu tasawuf sudah ada. Nah, karena kita ketakutan, akhirnya tema kajian di masjid-masjid itu hari ini yang saya tahu dikasih judul kajian tazkiyatun nafsi. Kajian apa, Bu? Tazkiyatun nafsi. Kajian pensucian jiwa. Padahal nama yang sesungguhnya yang dikasih oleh ulama kita as-salafus saleh adalah ilmu tasawuf, yang diambil dari kata sofa, yaitu bersih, bersih batin kita. Yang diambil dari kata ahlus suffah, yaitu sahabat yang ahli ibadah yang tinggal di Masjid Nabawi, iktikaf, selalu iktikaf di Masjid Nabawi. Kelompok itu namanya ahlus suffah. Tasawuf juga diambil dari kata as-saff, yaitu ahli ibadah yang setiap sholat jamaah selalu berada di shaf yang paling depan. Itu secara bahasa. Dan secara istilah ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak, menanamkan akhlak mulia, akhlak yang baik, dan mengeluarkan semua akhlak yang jelek dalam kehidupan kita. Dan penghayatan terhadap sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
Maka kata Imam Ghazali, barang siapa yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah dan baik akhlaknya kepada manusia, maka dia adalah sufi. Dia itu adalah seorang sufi yang sudah bertasawuf. Bapak Ibu, kita sholat 5 waktu untuk apa tujuannya? Mensucikan jiwa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu, maka itu kembali kepada kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan dia sebagai Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan dia itu sebagai anak yang beragama Majusi. Walhamdulillahirabbil alamin, kita semua muslim. Karena Allah telah mentakdirkan kita ya dari keturunan orang Islam. Tinggal kita jaga hidayah ini dengan talabul ilmi, nuntut ilmu. Jadi esensi ilmu tasawuf adalah ilmu bagaimana kita melatih ibadah. Di awalnya adalah ilmu, di tengah-tengahnya adalah amal perbuatan, dan di ujungnya adalah hobi dan kebiasaan. Itu tasawuf. Saya yakin bapak-bapak ini udah biasa sholat subuh jamaah ke masjid ya Pak? Insya Allah ya Pak ya. Tahu nggak ilmunya, keutamaan sholat subuh? Tahu. Tahu nggak keutamaan qobliyah subuh? Ya, 2 rakaat itu. Tahu kita. Tahu nggak ilmunya keutamaan melangkah menuju masjid? Tahu kita. Kita amalkan. Nah, jadi amal di tengah-tengah. Kemudian ujungnya adalah kita sudah hobi, menjadi kebiasaan untuk menuju masjid setiap sholat subuh. Itulah tasawuf. Jadi kalau kita kaji definisi ini, berarti tasawuf itu penting. Iya, penting. Di dalam buku ini saya tuangkan juga tentang sarana pencuci dosa. Allah dan Rasulnya menyediakan sarana untuk kita sebagai umat Islam ini, sarana penghapus dosa yang sangat banyak. Ada yang sifatnya ibadah harian, sholat 5 waktu. Antara waktu sholat yang satu ke yang kedua itu penghapus dosa. Tanpa kita bilang istighfar, itu udah dihapus dengan amal kita. Itu sholat yang terus sambung menyambung. Nggak cukup dengan ibadah harian, ada ibadah mingguan, pekanan, sholat Jumat. Puasanya apa? Senin sama Kamis. Jadi Senin Kamis ini nggak satu paket. Kalau ibu mau puasa Senin saja silahkan, atau Kamisnya saja silahkan. Karena hadisnya itu terpisah. Ya. Nggak cukup dengan ibadah pekanan, ada ibadah yang Allah syariatkan yang sifatnya itu musiman. Al-ibadah al-mausumiyah. Musim itu bahasa Arab ya, mausimiyah. Musim itu adalah setahun sekali datangnya. Puasa Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, apalagi puasa Syawal, puasa Arafah, yang datangnya setahun sekali. Bila belum cukup, ada ibadah penghapus dosa yang datangnya cuman seumur hidup sekali, yaitu haji dan umrah. Kewajibannya cuman seumur hidup sekali. Nggak cukup juga, ada ibadah sosial, dakwah dan jihad. Ada ibadah sosial, yaitu membantu fakir miskin dan para aramil, ya, para janda yang butuh bantuan kita untuk disantuni. Dan yang keempat itu ada sarana yang namanya ujian. Ini kita diuji secara masif, secara jamaah, sedunia malah. Tergantung keyakinan yang bisa menyikapi ya, wabah corona ini. Kalau kita, iman kita itu adalah dibangun di atas ikhtiar, usaha, dan yang kedua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gegabah juga, nggak ada ikhtiar sama sekali, nggak cuci tangan, nggak pakai masker, nggak jaga jarak umpamanya.
nggak ada ikhtiar sama sekali. Kalau kena mati, konyol itu. Kita sebagai manusia yang beriman itu diminta oleh Allah untuk mencari sebab, asbabnya. Adapun hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sakit kita harus berobat. Urusan sembuh Allah yang menentukan. Ada habis-habisan meninggal juga Pak ya. Banyak itu. Udah habis-habisan berobat sana sini. Maka ketika kita ikhtiar itu kita bantu dengan doa, ya Allah kuatkan kami dalam kesabaran menghadapi ujian ini. Ada pepatah kata-kata hikmah, doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Tuh. Lihat, doa saja nggak mau usaha, ya bohong kita. Nggak ada usaha. Usaha tanpa doa sombong. Ingat ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpedoman pada sains semata, ilmu pengetahuan. Wah, jangan takut, udah 2021 sudah ada vaksinnya. Apa namanya, Bu? Sinovac. Ya. Siapa yang mau duluan? Ya. Kalau kata Agim, presiden dulu. Sama ketua DPR RI itu, Bu Puan Maharani ini. Itu pun jangan cuma katanya, ya. Disuntik, disaksikan, dan live setiap TV menayangkan itu. Kita nonton semua, baru kita yang disuntik. Karena belum ada bukti uji klinisnya, ada dampaknya. Ada seorang perawat di Inggris itu disuntik vaksin COVID, langsung pingsan. Lihat, artinya kita ini di mata Allah sangat-sangat kecil, nggak ada apa-apanya. Maka mari kita sucikan jiwa kita dengan mengamalkan ilmu tasawuf yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Memang ada tasawuf yang kedua, yaitu tasawuf falsafah, di mana ajaran tasawuf itu digabung dengan falsafah Yunani, dan ini menyesatkan kita. Jangan diikutin kalau tasawuf falsafah. Sebab kajiannya ujung-ujungnya itu manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Kan sesat. Sampai Ibnu Arabi sebagai tokoh sufi falsafah ini yang memang sangat berbahaya tulisan beliau ya. Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Ibnu Sab'in, ini tokoh-tokoh tasawuf falsafah atau tasawuf bid'ah. Ibnu Arabi mengatakan begini dalam sebuah puisinya, Al-abdu rabbun wa rabbu abdun fazaka haqqun in kuntu abdan fa ana mukallafun. Tuhan adalah hamba, hamba adalah Tuhan. Jika aku berposisi sebagai hamba, maka aku terkena beban agama. Makanya banyak orang yang ikuti tasawuf falsafah ini ibadahnya rajin banget di awal, ketika udah yakin Allah sebagai Tuhan dan dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala secara emosional, berhentilah sholatnya, berhentilah semua ibadahnya. Dan tasawuf ini yang nggak boleh kita ikutin. Yang sunni ya memang ini harus kita ikuti, punya amalan istighfarnya 1000 kali setiap harinya, ya kan, tasbihnya 1000 kali, ini tasawuf. Mari kita baca surah Asy-Syams. Ada 7 sumpah yang Allah tuangkan di dalam surah Asy-Syams itu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha qad aflaha man zakkaha. Ini sangat penting karena Allah sebagai pencipta kita itu bersumpah dengan 7 bentuk makhluknya, langit, bumi, waktu siang, waktu malam, waktu duha, semua. Ini menandakan pentingnya kita sampai kepada kesucian batin dan jiwa kita ini. Najis itu ada 2. Ada najis lahiriah, ini ilmu fikih. Ada najis batin,
Ini wilayah ilmu tasawuf. Maka ngaji tasawuf itu sangat penting, ya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini surah Asy-Syams ayat 7 ayat 10, ya. Tentang demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia Allah yang mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jalan cuma dua. Zalim, jahat berarti. Dia taat sama Allah, takwa. Nggak ada pilihan yang ketiga. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, apa maksudnya qad aflaha man zakkaha? Qad aflaha man zakka nafsahu ay bi taatillah. Batin kita, jiwa kita bisa suci hanya dengan taat kepada Allah. Wa tahharaha min akhlaqid daniyah wa razail, dan dikosongkan hati kita dari akhlak yang tercela. Bapak Ibu sudah tahu lah akhlak tercela itu sombong, ujub, riya, tamak. Tahu tamak, Bu? Serakah, ya. Kalau ngaji bawa bungkusan paling banyak. Bagilah temannya, ini bawa nih, gitu. Ini bawa nih. Itu ihsan namanya, berbagi. Tamak itu tercela, bakhil tercela, bodoh itu tercela. Ya. Kosongkan semua sifat tercela ini, cari lawannya. Lawannya sombong, tawadu. Lawannya riya, ikhlas. Lawannya tamak, serakah, qanaah. Ini ada di wilayah ilmu tasawuf. Yang pernah saya singgung dalam kajian yang lalu itu, dengan konsep zuhudnya dalam tasawuf, seorang sufi itu hidupnya itu nyaman terus dia. Nggak punya duit dia tenang, punya duit juga tenang dia. Kalau kita kan nggak punya duit gelisah, punya duit tenang gitu. Masih mendingan nih kalau seandainya dia tidak punya uang tenang, punya uang lebih tenang. Itu yang paling enak ya, Bu, ya. Kok bisa begitu? Karena dunia itu di mata kaum sufi, wujuduhu wa adamuhu sawa. Ada dan tidak adanya dunia itu di tangan seorang sufi itu sama. Kok bisa ya? Ya bisa, butuh latihan memang. Latihan jadi orang susah. Kalau dia sudah terima keadaan susah, maka keadaan senang dia pasti bisa menerimanya. Itu udah logika, ya. Maka ilmu tasawuf yang menanamkan tawakal yang sesungguhnya, zuhud yang sesungguhnya, ya, syukur yang sesungguhnya, semua sifat-sifat baik itu ada dalam ilmu tasawuf. Rasul SAW ketika melewati ayat tadi itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beliau itu wakaf, berhenti. Apa yang beliau lakukan? Beliau bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada jiwa kami ini, jiwaku, hatiku, batinku, taqwaha, ketakwaan. Anta waliyuha, engkaulah pemilik takwa itu. Takwa itu milik siapa? Allah. Allah kasih pada hamba yang ia kehendaki. Wa maulaha, dan tuannya. Wa khairu man zakkaha, dan sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Ini doa saya berharap Bapak Ibu harus hafal. Harus hafal. Sisipkan ketika habis sholat 5 waktu. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyu maulaha wa khairu man zakkaha. Baca 3 kali. Karena umumnya Rasulullah ketika berdoa pada hal yang penting itu diulang sampai 3 kali. Makanya banyak ustadz kalau doa diulang 3 kali, Bu, ya. Berarti permintaan yang sangat penting. Yang sangat penting, ya. Tujuan diutusnya Nabi SAW memang untuk mengajarkan tasawuf,
Huwallazi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di sini kalau kita simpulkan ayat ini, Nabi diutus untuk tilawah, membacakan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah di hadapan kita itu ada dua. Ada ayat kauniyah, alam semesta, termasuk kita ini, ya. Kalau dibuka, dibedah nih badan kita dalamnya, itu banyak keajaiban. Banyak keajaiban. Ini alis ajaib, mata kita ajaib, jantung kita ajaib, ginjal kita ajaib. Saya dikasih teh sama DKM, warnanya coklat. Nanti kalau ke toilet coklat lagi. Kalau kopi hitam, hitam lagi. Enggak, kok bisa jadi bening? Siapa yang bikin bening itu? Itulah ginjal kita. Ajaib itu kalau bahasa ininya mungkin unik, ya. Ada keunikan dalam diri kita. Usus itu unik. Makanya Allah menantang kita dalam membaca itu. Bacalah alam jagat raya dan diri kalian. Itu akan nampak yang hak hanya dari Allah. Alam ini ciptaan Allah, Al-Quran adalah kalamullah, ketemu di situ. Maka ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Kita baca dua-duanya. Yang kedua, tazkiyatun nafsi, yaitu menyucikan jiwa atau mensucikan jiwa, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan self purification. Bagaimana kita melakukan purifikasi, pensucian batin ini? Dengan taubat. Di dalam ilmu tasawuf sejak zaman dulu sampai hari ini, untuk menjadi manusia yang suci itu cuma satu pintu gerbangnya, taubatan nasuha. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Pengakuan di dalam hati dan dibuktikan dengan amal-amal pengganti, yaitu amal soleh. Itu taubat namanya. Jangan nggak ke masjid sholat jamaah cuman istighfar doang, astagfirullah, astagfirullah. Datang ke masjid untuk menggantikan yang sudah lewat, itu taubat namanya. Karena taubat itu identik dengan bentuk amal nyata. Ada sahabat yang ketinggalan sholat qobliyah 2 rakaat qobliyah, Pak. Datang ke Masjid Nabawi sudah mulai sholat, ketinggalan sholat sunnah. Disibukkan dengan apa? Dengan kebun. Dia lagi cocok tanam di ladangnya, ketinggalan 2 rakaat sholat sunnah. Ya Rasulullah, ambillah sebagian kebun saya itu. Kata Nabi, ada apa? Saya ketinggalan sholat qobliyah 2 rakaat. Menyesal saya ya Rasulullah. Ini jiwa yang suci begitu. Jangan ketinggalan sholat sunnah qobliyah, tenang. Sholat wajib ketinggalan 2 rakaat, tenang. Datang ke masjid tinggal ke bagian tahiyat akhir, Pak. Lah masih tenang juga, nggak dapat 1 rakaat pun itu dari imam. Luar biasa kalau kita ngikutin sahabat. Datang ke masjid ketinggalan sholat jamaah. Apa yang membuat sibuknya? Nyuci mobil. Datang ke DKM, Pak DKM, ambil mobil saya ini. Wah, luar biasa tuh Pak ya. Kenapa? Saya taubat ini. Dengan mobil ini saya dibikin sibuk ketinggalan sholat jamaah. Ini namanya mu'atabah, ya, introspeksi dalam bentuk amal yang sangat ketat. Ya. Oleh sebab itu, tazkiyatun nafsi adalah target dalam ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, ta'lim, mengajarkan ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan demikian kita bisa menjaga taufik ilahi. Taufik ilahi. Di antara munajat Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malamnya, ya ini disebutkan dalam kitab Kanzul Umam, ya, Kanzul Ummal, ya. Ini doa Rasulullah. Allahumma
la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ini doa Rasul SAW ada kaitan dengan kisah masa lalu. Seorang ulama hebat namanya Bal'am bin Ba'ura di zaman Nabi Isa dari Bani Israel. Dikasih oleh Allah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu dari Allah, tanpa ngaji begini tiba-tiba orang itu alim. Ilmunya hebat. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Digoda oleh penguasa, udah sini, ayo bikin fatwa. Tapi fatwanya harus sesuai dengan keinginan kita sebagai penguasa ini. Bikin fatwa. Ya, kemungkaran dia diemin, yang ma'ruf tidak ditegakkan. Sudah. Bal'am itu ditinggalkan oleh Allah. Dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad ketika baca kisah Bal'am, ini orang hebat. Tapi dikecohkan oleh Allah dengan sekejap mata, dengan godaan dunia, sudah, Bal'am ini masuk neraka. Maka Nabi ingat kisah ini. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan aku kepada diriku sekalipun cuma sekejap mata. Cuman mata berkedip, Allah cuek sama kita, itu celaka. Gimana yang dicuekin Allah? Ya seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan Allah melepas dirinya, nggak ditanggung oleh Allah. Selesai, sudah celaka kita. Nauzubillah min dzalik. Sekejap mata aja udah celaka, Pak. Ya. Kunci sukses di dunia dan akhirat ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan dari Allah. Termasuk kita minta terhadap wabah Covid ini ya pada Allah supaya kita mendapatkan perlindungan. Yang kedua adalah nasihat yang muncul dari dalam diri kita. Kitalah yang membina diri kita. Tarbiyah zatiyah. Ketika insaf itulah, ini poin yang sangat penting. Nasihat dari dalam diri kita. Karena kadang-kadang ini lebih mengena, Pak, ya. Lebih mengena. Kita sangat ya lupa kepada Allah. Ingat hanya keluarga saja, sangat cinta kepada anak. Ya. Tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dia kembali ke jalan Allah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang selalu menasihatinya. Qabulun nasihah. Kita harus terima nasihat dari siapapun bila itu kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tawassaw ini kan dari dua belah pihak, bukan cuma sepihak gitu loh. 4 hal yang menyebabkan kita jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala: melakukan hal-hal yang haram dan syubhat. Haram mutlak tidak boleh. Yang syubhat juga ditinggalkan oleh kita. Apa itu syubhat? Kita masih bingung. Makanya tanya kepada yang faham hukum Islam. Ustadz, ini saya ikut bisnis usaha MLM. Ustadz, saya ikut menjadi downline travel umroh namanya. Ya kan? Kan ada tuh dulu tuh umroh itu bercabang-cabang gitu ya, ke bawah nyari jamaah, dapat bonus gitu. Lihat dulu tinjauan hukumnya. Kan ke tanah suci itu kata Rasulullah apa? Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, kalau belum mampu ya ditunggu sama Allah nanti sampai dia mampu. Ya, makanya membantu untuk perjalanan ke tanah suci itu yang masuk akal aja, Bu. Saya sempat debat dengan seorang ustadz, dia ngajak saya, ini ustadz, ini ada paket umroh 8 juta katanya. Lah kita kan paham, Pak, 8 juta apa masuk itu? Nggak masuk. Buat tiket pulang pergi, buat akomodasi hotel Mekah Madinah, buat transportasi dalam kota nanti, buat konsumsi, ya udah nggak masuk akal. Nah, ternyata dia terjebak dengan syubhat tadi itu. Dulu ada namanya apa tuh? Speedland kalau salah. Ya, Speedland. Ternyata dia nggak tahu kantornya di mana, siapa orangnya. Syubhat ini. Jangan sampai kita masuk wilayah usaha yang syubhat. Karena akan dicabut taufik Allah Subhanahu wa taala dari kita itu. Yang kedua, mencintai dunia secara berlebihan.
Jadi dunia itu given, pemberian Allah sudah. Ada yang dikasih banyak, dikasih sedang, dikasih sedikit, ya itu jatah kita dari Allah. Jangan kita berlebihan dalam mencintai dunia ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Karena Nabi, setiap orang meninggal dunia itu ada 3 yang mengantarkan: amal perbuatannya, keluarganya, dan kekayaannya. Mungkin punya mobil dipakai buat ngantar kemana? Ke kuburan sana, ke Wanajaya, ya. Kemudian kata Nabi, 2 yang pulang. Siapa itu? Keluarganya dan hartanya. Yang tidak pulang bersama dia cuma 1, amalannya. Setiap kita mati itu begitu, diantarkan sama keluarga, kendaraan yang kita punya dipakai, kemudian kita tetap bersama dengan amal kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, melakukan dosa dan maksiat, dan yang keempat, enggan membantu orang mukmin. Ini sesama kita harus saling meringankan, ya. Masing-masing punya kapasitas kemampuan. Jangan kita memandang orang itu nggak ada gunanya. Ada gunanya. Kisah dalam satu mobil itu dengan profesi yang berbeda-beda, masing-masing sombong dengan profesinya. Kata seorang polisi, aku yang paling hebat di mobil ini. Kalau jalan macet ada kejadian kecelakaan, saya yang tampil di situ. Ada kriminal, saya yang tampil di situ. Saya yang paling hebat. Kata seorang TNI, saya yang paling hebat di mobil ini. Kalau Indonesia dijajah, siapa yang maju? Kami, TNI. Kata dokter, kalau kalian sakit siapa yang ngobatin? Saya yang paling hebat. Yang ngobatin orang sakit. Ada 1 guru SD. Kalian bisa begini semua karena saya mengajarkan A, B, C, D, membaca itu. Guru SD yang paling hebat di dalam mobil ini. Kemudian tiba-tiba bannya gembos, kempes, habis anginnya. 1 pun gak ada yang bisa melakukan perbaikan ban itu. Siapa yang dibutuhkan, Pak? Tabel ban. Kesimpulannya, tidak ada yang hebat di mobil ini. Yang paling hebat adalah si Ucok, tukang tambal ban. Itulah manusia. Dia punya ma'adin, dia memiliki bahan baku kebaikan semuanya. Fitrah itulah yang mungkin masih ada tersisa, sehingga dimanfaat bagi orang lain. Makanya kita harus membantu, ya. 2 elemen penting dalam tubuh manusia, ada bentuk fisik, ya, muka kita kayak begini, Allah yang menghendaki, sudah. Hak prerogatif Allah. Bentuk psikis, jiwa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mulai kata amanu wa amilus sholihati ini adalah kecantikan dalam, inner beauty. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini adalah outer beauty, kecantikan fisik lahiriah. Kecantikan fisik akan habis, pasti. Secantik apapun ketika masih muda, kalau udah 70 tahun masih ada. Masih ada katanya, kata ibu-ibu. Ada nenek-nenek cantik, Pak, ya, di majelis ini. Ya. Kalau udah tua tuh udah kelihatan lagi cantik itu. Habis, sudah dimakan waktu. Lalu nilai manusia di mana adanya? Nilai manusia itu ada pada keimanannya dan amal soleh. Itu nilai manusia. Kalau kata Ustadz dari Sulaiman dalam lagunya, kita mati dalam keadaan miskin, Allah tidak marah. Kita mati dalam keadaan kaya, Allah tidak marah. Tapi kalau kita mati tidak membawa amal soleh dan tidak membawa iman, disitulah Allah marah kepada hambanya, ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu marahnya Allah ketika kita menghadap itu apa sebabnya. Kita nggak punya amal soleh itunya. Kemudian
Keindahan fisik bisa dilihat dengan mata, keindahan batin ini, akhlak mulia itu bisa dirasakan oleh basirah, yaitu mata batin. Ya. Keutamaan jiwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita ini, batin kita itu dihubungkan oleh Allah kepada ruhnya Allah. Badan kita dihubungkan oleh Allah dalam ayat itu kepada tanah. Maka kata ulama tasawuf, jangan sampai kita ini adalah bentuk tanah yang berjalan di atas tanah. Jadi kualitas kita hanya menjadi kualitas tanah, bukan menjadi kualitas emas yang punya nilai. Ingat, nilai manusia di mata Allah adalah keimanan dan amal solehnya. Itu harus kita punya. Makanya lebih mulia rohnya Allah ketimbang tanah, ya. Kondisi manusia secara jiwanya, kondisi jiwa manusia ini dalam hadis, apabila berbuat dosa ada titik hitam, dikasih titik hatinya tuh. Tobat, putih lagi. Berbuat dosa ada titik hitam. Dosa lagi, titik hitam. Kalau nggak tobat langsung yang namanya perbuatan dosa itu udah nggak ada sensitif lagi, udah biasa dia. Kenapa? Berarti hatinya sudah hitam semua. Maka dengan ibadah, sholat dan yang lainnya kita tobat, ini menjadi putih kembali jiwa kita dan hati kita itu. Nah, kondisi jiwa manusia itu, ya, kembali kepada situasi yang bersih dengan tobatnya sesuai dengan hadis ini. Maka tips untuk menuju kesucian jiwa ini dalam ilmu tasawuf adalah taubat. Di bab 2 ini saya tulis tentang taubat, ya, sebagai makom, posisi. Setiap makom atau makomat, posisi kesucian batin kita itu ada ahwal. Ahwal itu hasil. Dari siapa hasil itu? Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi, anak-anaknya sukses semua, anak-anaknya taat kepada Allah semuanya, itu namanya ahwal. Kita berada pada posisi al-maqamat wal ahwal dalam ilmu tasawuf. Maka di sini dituntun kita, Pak. Wiridan subuhnya berapa kali, istighfarnya, tahlilnya berapa kali, selawat pada Nabi berapa kali, itu ada semua dalam amalan-amalan tasawuf. Dimulai dengan taubat. Yang kedua, muraqabatullah. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Islam itu kan ada 3, ya. Islam, iman, ihsan. Kalau sudah ihsan yang kita miliki, berarti kita sudah bertasawuf. Kalau sudah dibilang innallaha yuhibbul muhsinin, ini udah tingkatan paling tinggi dalam keagamaan kita, ihsan itu. Makanya di dalam hadis ada 3 tuh. Ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Ya Muhammad, ceritakan padaku tentang Islam. Kemudian malaikat masih bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah disingkat dengan muraqabatullah. Sejauh mana Allah mengawasi kita? Ini kan perasaan kita yang kita bangun. Allah bersama saya kalau saya lagi sholat. Di luar sholat kita lupa sama Allah itu. Lupa apanya? Pengawasan. Bahwa kita seakan-akan tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat bertanya pada Nabi Rasulullah, tunjukkan padaku satu amalan, enggak usah banyak-banyak, satu amalan di mana saya bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Baca setiap hari itu 1 juz dari Al-Quran. Ya Rasulullah, ini berat buat saya. Ada enggak pilihan kedua yang lebih ringan? Kata Nabi, Iqra al-Hawamim. Bacalah surah yang dimulai dengan Hamim, Hamim, Hamim. Itu kalau dikumpulin yang dimulai dengan Hamim mendekati 1 juz. Ya Rasulullah,
itu berat buat saya, mohon maaf, ada nggak yang lebih ringan lagi? Dikasih sama Nabi, Iqra az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan tinggalkan surah az-zalzalah untuk dibaca. Nah rupanya ayat ini punya keistimewaan, ya surah ini, di situ ada satu ayat yang berbunyi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nanti pada hari pembalasan, ini tanah yang kita duduki, tanah yang kita jalani di atasnya, itu akan bercerita kepada Allah tentang kita secara utuh. Jadi otomatis hidup kita ini direkam oleh tanah. Ibu ngaji duduk di mana itu ada rekamannya nanti. Nggak mungkin duduk di belakang bisa ketahuan di depan, pindah. Nggak. Sejak dikasih tahu sama Nabi, sahabat ini, dia tidak pernah melakukan dosa dan maksiat sampai dia meninggal dunia. Setiap berbuat sesuatu, mau ingin berbuat maksiat, ingat dengan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Itu namanya muraqabatullah. Kemudian muhasabah, kita evaluasi, kita berada di akhir tahun 2020. Madza qaddamna wa madza akharna, apa sudah kita lakukan dari kebaikan, apa yang belum. Ya. Kemudian yang keempat ini mujahadah, sungguh-sungguh menjaga ketaatan dan amal soleh kita kepada Allah. Tanpa mujahadah nggak mungkin kita bisa istiqomah, nggak mungkin. Karena kita bisa sholat malam karena mujahadah kita, kesungguhan kita. Istirahat seorang mukmin ketika melangkah salah satu kakinya ke dalam surga. Dunia ini tempat kita bersusah payah. Alam barzah juga adalah penentu. Bila kita selamat, maka selamatlah nanti di akhirat kelak. Bila kita celaka, susahlah kita di alam barzah. Itu mukaddimahnya. Ya. Jangan sampai kayak anak muda yang pengen senang-senang. Ya. Masa muda poya-poya, tua bahagia, mati masuk surga. Nggak mungkin. Cuman poya-poya senang-senang di masa muda, tua bahagia. Yang ada tuh poya-poya di masa muda, tuanya sengsara ya Pak ya, habis masalahnya. Kemudian menjaga kesucian jiwa ini dengan cara apa? Ya, penyakit hati Pak harus diketahui, amradul qulub. Penyakit hati lebih berbahaya. Dengki, cemburu itu penyakit hati. Sampai ada jiwa melayang dengan sebab sakit hati ini. Makanya Agim konsisten, AA istiqomah dalam manajemen kolbu. Itulah ilmu tasawuf sesungguhnya yang dikembangkan oleh Agim itu. Ilmu tasawuf. Saya lihat langsung timnya Darut Tauhid itu ketika di Mekah beli buku-buku tasawuf, Madarijus Salikin dibeli, Arisalah Qasyariyah dibeli, dikumpulin. Ya, kemudian dibikin lagi resepnya untuk orang Indonesia, dibikinlah MQ, manajemen kolbu. Makanya ikut pengajian Darut Tauhid itu akhlaknya baik gitu, karena ilmu akhlak memang. Sifat sombong, lihat lawannya ya, buang sombong, kemudian tawadu kita tanamkan, bakhil ini tercela, dermawan adalah sifat yang baiknya. Bodoh diganti dengan ilmu, riya diganti dengan ikhlas, tamak diganti dengan qanaah, dan seterusnya. Sarana pembersih dosa ini tadi sudah saya jelaskan, ada ibadah harian, dakwah dan jihad, kemudian amal sosial, ya, masjid ini punya amal sosial luar biasa ya. Kemudian menghadapi cobaan ibtila, ini pun menjadi pencuci dosa kita. Ya. Ini hadis-hadisnya. Kenapa Nabi menggunakan perumpamaan? Supaya mudah dipahami. Kata Nabi apa? Perumpamaan sholat 5 waktu, bagaikan orang yang tinggal di sebuah rumah. Ketika dia buka pintu rumah itu, di depannya ada sungai yang sangat jernih. Jangan bayangin Kalimalang Bu ya. Sungainya sangat jernih kata Nabi, bening sekali itu. Dan dia bisa mandi 5 kali di sungai itu. Hei sahabat-sahabatku, apakah masih ada sisa daki dan kotoran di badannya? Qalu la syai' Rasulullah, enggak ada. Itulah salat 5 waktu. Jumat yang satu ke Jumat berikutnya penghapus dosa. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya penghapus dosa. 1 tahun Pak dihapus dosa kita itu dengan puasa Ramadan. Ya. Ini hadis-hadisnya yang saya
takhrij ya. Dakwah dan jihad juga ada hadisnya ini. Kemudian amal sosial nih, lihat nih. Ini hadis sahih, Rahul Bukhari. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fisabilillah al qa'imul lail was-sha'imun nahar. Orang yang membantu seorang janda dan seorang miskin bagaikan jihad di jalan Allah. Sebelum jihad dia salat malam. Sebelum salat malam dia puasa sunnah. Ini salat sama puasa kan ibadah mahdhah. Jihad itu ibadah sosial. Saya nulis buku ini jihad, ingin menyampaikan yang hak dari Allah dan Rasulnya. Jihad bil qalam, al jihad bil amwal, al jihad bin nafs, dengan nyawa kita untuk kepentingan agama. Itu jihad namanya ya. Pahalanya apa? Sama dengan sholat dan puasa. Bahkan membantu seorang miskin, kata Nabi, lebih afdal daripada itikaf di masjidku ini. Masjid apa? Nabawi. Padahal Masjid Nabawi urutan kedua ya secara keutamaan. Mendingan kita membantu orang miskin di lingkungan kita ya. Ini keutamaan ibadah sosial. Dan yang keempat, ini fungsi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas ya terhadap cobaan apapun. Sebab ujung kehidupan kita adalah kematian. Nggak ada yang bisa menolaknya ini. Saya kira itu kajian kita pada kuliah duha hari ini. Selamat berlibur panjang. Sekalipun aturan nggak boleh kemana-mana ya. Mendingan kita di rumah saja Bu ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa ketemu lagi di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, ada berapa macam tarekat yang ada sampai sekarang ini? Di dalam buku saya ini ada sekitar 6 atau 7 tarekat ya. Ada tarekat Qadiriyah yaitu Abdul Qadir Al-Jilani, ada Rifaiyah ya, Syekh Rifai. Biasanya dikasih nama ini karena ada syekhnya, pendirinya itu. Tarekat Baghdadiyah, ada tarekat Chishtiyah, ada tarekat Sattariyah ya. Dan PBNU itu udah ada kajiannya. Ada istilahnya tarekat al-mu'tabarah, tarekat yang bisa dianggap kebenarannya. Nah, itu udah ada kajiannya. Jadi kalau ada nanti yang di luar itu, ini jangan diikutin, nyimpang. Nah, ternyata di Padang ya, Sumatera Barat itu ada tuh yang setiap Ramadan dia duluan. Naqsyabandi ya. Naqsyabandi. Nah, ini perlu diluruskan, apakah betul dia ngikuti Syekh Naqsyabandi? Ya, Naqsyabandi kan ahli sunnah atau udah ada penyimpangan dalam perjalanan pengikutnya? Ya, ada lagi tarekat tasawuf di Makassar sana itu ketika Ramadan penentuannya bukan pakai ru'yatul hilal, tapi pakai air laut, pasang dan surutnya. Kan udah nggak nyunah itu. Kan kata Nabi, mulailah puasa dengan melihat bulan sabit dan selesailah dengan melihat bulan sabit. Ya. Ada di sini Bu, saya tuangkan itu. Kemudian rekomendasi tarekat yang benar itu apa ya? Silahkan tadi ketika itu mu'tabarah. Yang umum di kita ini tarekat Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau itu dijuluki dengan Syekhul A'zam, Syekhul A'zam, Syekh yang maha tinggi atau Grand Syekh dalam tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Ghazali apakah punya tarekat? Dia tidak, tapi dialah yang mempertahankan tasawuf sunnah, Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya. Karena dialah yang diikuti. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu setelah Imam Ghazali datangnya. Syekh Rifai itu datang setelah Imam Ghazali. Jadi perpanjangan tangan konsep tasawuf Al-Ghazali ini dikembangkan dalam bentuk tarekat gitu, jalan ya. Kemudian di Indonesia ada